Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi. Nah, untuk hari ini ada informasi apa saja, Jason? Ya, Loren dan juga pemirsa, tepat di HUT DAI ke-9 kali ini, informasi datang mengenai perusahaan listrik negara, edukasi anak-anak sekolah tentang energi listrik. Ada pula ragam oleh-oleh haji di Pasar Tanah Abang. Ya, selain itu nanti kami juga akan berbincang tentang upaya Bike to Work Indonesia mengajak masyarakat aktif bersepeda. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-71 dan meningkatkan pendidikan ketenaga listrikan di Indonesia, salah satu perusahaan BUMN kembali menyelenggarakan program BUMN Mengajar. Ya, Selasa kemarin ratusan siswa SMK Informatika Utama dibina oleh PT PLN untuk mendapatkan pelajaran komputer dan juga akhlak. Lalu seperti apa program yang disebut sebagai PLN Mengajar ini? Berikut liputannya. 23 Agustus 2016, 66 sekolah se-Indonesia secara serentak mengikuti program PLN Mengajar. Di Depok, Jawa Barat misalnya, pendidikan komputer beserta pendidikan akhlak disampaikan langsung oleh General Manager PLN Transmisi Jawa Bagian Barat, Trino Erwin, kepada ratusan siswa dari salah satu SMK. Berhadapan dengan anak-anak sekolah untuk menyampaikan materi pendidikan tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, dengan semangat untuk berbagi pengetahuan, materi yang disampaikan pada para siswa SMK di kawasan Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat dapat dilaksanakan. Dan para siswa mengikutinya dengan antusias. Salah satunya yang ingin kita capai adalah anak-anak itu punya antusiasme, gitu ya, punya antusiasme di dalam menata masa depannya, gitu ya. Pemerintah kan sekarang sedang gencar membangun infrastruktur. Salah satunya adalah ketenaga listrikan. Maka orang PLN gitu dalam hal ini gitu harus mengkomunikasikan itu, memberikan masukan kepada mereka supaya mereka bisa mendapatkan informasi yang benar. Saya merasa jadi termotivasi, terus juga dikasih gambaran sama Bapak GM kalau kita yang bisa dikatakan ekonominya tidak baik, rendah, kita harus tetap spirit, kita harus tetap survive. Bahwa sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau, tadi kata Pak Jem bilang, kita harus pandai bersyukur, terus kita harus melihat peluang-peluang juga yang ada di sekitar. Dengan mengusung tema menyemai inspirasi membangun karakter pemuda negeri, program pengajaran ini menjadi bukti kehadiran BUMN bagi bangsa Indonesia. Sementara itu, PLN juga memberikan bantuan pendidikan sebesar 3,6 miliar rupiah untuk 66 sekolah demi memotivasi siswa dalam meraih cita-citanya di dunia pekerjaan. Tim Liputan, DAI TV. Pemirsa, pada 22 Juli 2016 lalu, 5 sekolah dari DKI Jakarta mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, salah satu sekolah yang menerima penghargaan ini adalah SD Tarakanita 3 Jakarta Selatan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Berikut liputannya. 5 sekolah di DKI Jakarta baru saja mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 22 Juli 2016 lalu di Istana Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Adiwiyata Mandiri merupakan penghargaan tertinggi di tanah air yang diberikan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam menentukan pemenang Adiwiyata Mandiri, tim juri dari beberapa lembaga independen Indonesia melakukan penilaian yang mengacu pada 4 indikator, yaitu pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, pengembangan kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung sekolah. Ini program yang diprakarsai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mendorong, menciptakan dan mewujudkan masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui jalur-jalur pendidikan. Ini ada 4, ada kebijakan sekolah yang berbasis lingkungan, ada kurikulum yang berbasis lingkungan, kemudian ada kegiatan peduli lingkungan berbasis masyarakat, kemudian ada dia memiliki sarana prasarana sekolah yang ramah lingkungan.
Salah satu sekolah di DKI Jakarta yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri adalah SD Tarakanita 3 di Jalan Juraganan, Jakarta Selatan. SD ini sejak tahun 2009 menjadi sekolah berwawasan lingkungan dan menerapkan kebiasaan cinta lingkungan, seperti mengajarkan siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, menanam berbagai jenis tumbuhan, dan melakukan kegiatan daur ulang sampah, baik organik maupun non-organik. Selain itu, para siswa juga kerap melakukan operasi semut atau kegiatan memungut sampah di lingkungan sekolah setelah mengadakan suatu kegiatan. Setelah istirahat, anak-anak bisa melakukan misalnya kami buat jadwal untuk operasi semut, jadi mengambil sampah-sampah di area sekitar lingkungan. Kemudian setiap hari Jumat itu kami mempunyai nama PPL, Pembiasaan Peduli Lingkungan. Kami kelompokkan masing-masing, nanti ada yang buat komposter, daur ulang kertas, kemudian ada yang biopori, kemudian ada yang menyiram. Pembiasaan-pembiasaan ini kami lakukan terus-menerus. Didi Agustin, Topan Iskandar, Dai TV. Sekolah Dasar Tarakanita 3 yang baru-baru ini meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri 2016 menerapkan kebiasaan peduli lingkungan kepada para siswanya. Salah satunya dengan cara daur ulang sampah. Ya, lantas apa saja bentuk daur ulang yang dilakukan di sekolah ini? Berikut liputan selengkapnya. Sekolah Dasar Tarakanita 3 yang terletak di Jalan Juraganan, Jakarta Selatan sudah sejak tahun 2009 lalu menerapkan kebiasaan peduli lingkungan. Salah satunya dengan mengajarkan para siswanya untuk melakukan daur ulang sampah anorganik. Setiap hari Jumat, siswa Tarakanita 3 membawa sampah plastik kemasan dan botol bekas dari rumah untuk diletakkan di bank sampah sekolah. Sampah tersebut nantinya akan dipilah dan didaur ulang menjadi berbagai kerajinan tangan yang dapat digunakan kembali atau dijual. Tak hanya itu, para siswa juga melakukan daur ulang koran dan kertas bekas yang nantinya digunakan kembali menjadi kartu ucapan atau kartu undangan. Jadi kalau anak SD itu kan simple, pikirannya tidak yang agak rumit, tidak. Kami hanya himbau bahwa ketika ada sesuatu barang yang bisa kita jual atau kita gunakan kembali, itu kita taruh di bank sampah. Artinya setiap Jumat, anak di rumah ada nggak nih? Di rumah, misalnya kertas, kemudian kardus, botol-botol minum, koran, dan sebagainya itu yang bisa kita gunakan manfaatkan kembali, silakan bawa. Daripada di rumah menumpuk, kotor, akhirnya dibuang percuma tidak berguna. Tapi kami menerima, silakan bawa ke sekolah, seperti itu. Nah setelah proses, kami istilahnya bahwa hal ini tuh bisa menghasilkan. Yang konsep dibawa ke anak adalah bahwa suatu barang yang tidak berharga ini kita akan membuat jadi berharga. Bagaimana caranya? Kita bisa masukkan nanti barang ini untuk kegiatan SBK, ya pelajaran budaya keterampilan, botol, koras, kertas itu bisa, pasti bisa. Kertas bisa didaur ulang juga bisa, itu seperti itu. Selain melakukan daur ulang sampah anorganik, siswa sekolah ini juga melakukan daur ulang sampah organik yang berasal dari daun-daun kering dan sampah rumah tangga untuk dijadikan pupuk cair untuk tanaman. Setiap harinya, para siswa meletakkan sampah organik ke dalam tong-tong besar yang ada di sekolah, yang kemudian dicampur dengan cairan EM4 setiap 3 hari sekali. Jadi kita setiap hari mengutin sampah organik, setelah itu masukin ke komposter, terus kita beri EM4 setiap 3 hari sekali. Panen pupuk cairnya selama 2 hari sekali aja. Terus habis itu kalau kita pengen nyiram pupuk cair di tanaman itu nggak boleh langsung dituang karena masih panas. Lydia Agustin, Topan Iskandar, Dai TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, jika selama ini beberapa negara tetangga mengadakan festival folklore untuk mengisi musim liburan, kali ini giliran Kota Tangerang menggelar festival budaya yang menghadirkan penampilan dari 4 negara sekaligus, yakni Filipina, India, Sri Lanka, dan juga Meksiko. Iya, Tangerang International Folklore Festival ini digelar sejak tanggal 21 hingga 26 Agustus 2016. Dan tidak hanya diisi oleh penampilan dari 4 negara tamu, Pesta Rakyat Tangerang ini dimeriahkan pula oleh pertunjukan kebudayaan dari berbagai daerah Indonesia. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut selengkapnya. Tangerang International Folklore Festival merupakan pesta kebudayaan yang dimeriahkan oleh duta budaya dari 4 negara sahabat, yakni Filipina, India, Sri Lanka, dan juga Meksiko.
Mereka menampilkan berbagai jenis kebudayaan dari negara masing-masing sebagai ajang akulturasi budaya. Festival yang digelar sejak 21 Agustus ini juga dimeriahkan oleh pertunjukan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita pengen bikin kayak acara yang emang itu khusus untuk menunjukkan budaya-budaya. Makanya kita mengundang juga kan 4 negara itu, India, Meksiko, Filipina, Sri Lanka, dan tujuan biar Indonesia juga bisa tahu budaya-budaya mereka, tarian-tarian khas mereka, dan kita juga memperlihatkan budaya dan tarian tradisional kita ke negara-negara mereka gitu. Salah satu rangkaian kegiatan dari Tangerang International Folklore Festival adalah pagelaran budaya di Sekolah SMAN 2 Kota Tangerang. Sejak pagi hari, tim Duta Budaya dari Meksiko tiba di sekolah yang berlokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang ini. Mereka bersiap untuk menampilkan berbagai pertunjukan budaya, mulai dari tarian, nyanyian, hingga pertunjukan sirkus. We perform 4 dances. The name is Monarca. It's from the state of Mexico. Then we presentate the Jalisco. Then Veracruz. Then the last one was, you remember the Bamba and everybody saying something like that? Is the name of Veracruz. Bamba, La Bamba. Selama 30 menit, 25 anggota tim Duta Budaya dari Meksiko menampilkan sekitar 10 jenis pertunjukan tanpa henti. Lebih dari 1.000 siswa serta puluhan pengajar dari SMAN 2 Kota Tangerang pun antusias menyaksikan suguhan pagelaran budaya ini karena dapat menjadi ajang untuk menambah pengetahuan mengenai kebudayaan negara lain. Ini akan sangat bagus sekali untuk bagian daripada pemendaharaan pengetahuan anak-anak kami tentang berbagai budaya daerah di negara-negara lain atau bangsa-bangsa yang lain. Mungkin ke depan lebih banyak negara yang datang ke Indonesia akan sangat lebih bagus lagi. Siswa dan guru SMAN 2 Kota Tangerang bersama para duta budaya Meksiko menarikan tarian tradisional Meksiko La Bamba sebagai rangkaian penutup pagelaran budaya tersebut. Selanjutnya, para duta budaya dari 4 negara yang memeriahkan Tangerang International Folklore Festival akan berkeliling ke beberapa sekolah dan pusat perbelanjaan di Kota Tangerang hingga 26 Agustus 2016 mendatang untuk membawakan berbagai tarian khas mereka. Ferawati, Muhammad Ihsan, Dai TV. Ya, bagi seorang Vanessa Mencaka, bisa bertandang ke Indonesia merupakan sebuah kesempatan emas untuk memperkenalkan kebudayaan Meksiko sekaligus mempelajari budaya Indonesia. Ya, penari Meksiko ini mempersiapkan 4 tarian sekaligus untuk ditampilkan di Tangerang International Folklore Festival. Tarian tradisional Meksiko sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang Vanessa Mencaka sejak usia dini. Wanita yang menjadi salah satu anggota dari Duta Kebudayaan Meksiko untuk Tangerang International Folklore Festival ini merupakan putri dari seorang pemilik studio tari di salah satu negara bagian Meksiko. Untuk itu, ia merasa memiliki kewajiban untuk melestarikan serta memperkenalkan kebudayaan Meksiko kepada dunia. Salah satunya melalui festival kebudayaan yang digelar di Kota Tangerang pada tanggal 21 hingga 26 Agustus 2016. Well, my mother is the director of the ballet. The name is Dolores Menchaca, and I dance well all my life. Tiba di Jakarta sejak tanggal 18 Agustus 2016 lalu, Vanessa menampilkan berbagai jenis tarian tradisional bersama tim Duta Budaya Meksiko di kantor pusat pemerintahan Kota Tangerang, beberapa sekolah, serta pusat perbelanjaan di Kota Tangerang. Meskipun harus menempuh penerbangan yang cukup panjang selama 25 jam, kunjungan pertamanya ke Indonesia ini memiliki kesan yang mendalam. Karena ia mendapat sambutan hangat dari warga Indonesia dan dapat mempelajari kebudayaan Indonesia secara langsung. Selain Vanessa, sang ibu Dolores juga mengungkapkan kegembiraannya dapat melihat langsung tari-tarian Indonesia. The culture in Indonesia is fantastic. The dances was beautiful, amazing. I like it very much. I saw your dance in Philippines the last year. Now, here I am very happy. Stay very happy because they have a beautiful hotel with the beautiful people. Excellent food, delicious food. I like it. We are happy. And the culture is very similar than Mexico, than Indonesia.
Yeah, of course. Anytime that you are going to invite us, we are all very happy to come to here. Thank you. Vanessa berharap festival ini dapat menjadi awal dari proses pertukaran budaya Indonesia dan Meksiko. Dan tidak hanya Duta Budaya Meksiko, Vanessa berharap Indonesia pun dapat mengirimkan perwakilan ke Meksiko untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Ferawati, Muhammad Ihsan, DAI TV. Pemirsa, selanjutnya kami akan berbincang tentang gerakan bersepeda ala Bike to Work Indonesia. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia, pemirsa, dan juga Loren bicara tentang gaya hidup dan juga mobilitas terutama di ibu kota Jakarta. Nampaknya seperti mobil, motor, terus kendaraan umum seperti busway dan kereta ini masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam berkegiatan dan juga bermobilitas. Betul. Namun yang sebenarnya saya ingin cari adalah kalau kita menggunakan kendaraan-kendaraan itu kan menggunakan kendaraan emisi gas. Berdampak juga pada lingkungan. Habis itu kesehatan kita juga karena kita terbiasa nyaman duduk di motor atau duduk di mobil, akhirnya kita nggak bergerak. Nah, sebenarnya saya sini sedang mencari apa sih alternatif lain yang kira-kira atau kendaraan apa sih yang sebenarnya bisa membuat saya sehat, tapi juga berdampak pada lingkungan. Kira-kira kamu punya ide nggak atau masukan nggak? Iya sih, J. Saya sih juga sebenarnya termasuk ini pecinta baru pengamat transportasi alternatif yang tidak kendaraan bermotor gitu. Penasaran banget sama sepeda, tapi dari dulu penasaran doang, belum berani nyoba. Kan sebenarnya memang banyak positifnya kayak yang kamu bilang, selain untuk kesehatan, kemudian juga ngirit bensin ya kan? Betul banget. Berani nggak Jason naik sepeda? Nah, kalau untuk di Jakarta sepertinya harus disesuaikan nih. Tapi di sini sudah ada gerakan Bike to Work Indonesia yang ternyata sudah 12 tahun ini berjalan dan sudah menyuarakan dan mengkampanyekan gerakan untuk mengajak masyarakat bersepeda. Namun sebelum kita berbincang, berikut liputannya. Meningkatkan jumlah pengguna sepeda dalam kegiatan sehari-hari. Inilah yang menjadi misi utama Bike to Work Indonesia yang aktif mensosialisasikan manfaat penggunaan sepeda sejak tahun 2004 silam. Bike to Work merupakan gerakan moral yang lahir dari keprihatinan terhadap kemacetan, pemborosan energi, serta gangguan kesehatan masyarakat yang disebabkan penggunaan kendaraan bermotor. Selain gencar memberi edukasi ke masyarakat tentang baiknya kebiasaan bersepeda, Bike to Work Indonesia juga memperjuangkan fasilitas penunjang untuk pengguna sepeda seperti jalur khusus sepeda, area parkir sepeda yang memadai, fasilitas umum berupa ruang ganti yang layak, serta infrastruktur bersepeda yang terintegrasi dengan fasilitas lain. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Dalam berbagai kegiatan, Bike to Work terus menggaungkan 3M yang menjadi landasan gerakan Ayo Bersepeda, yaitu mulai bersepeda dari diri kita sendiri, mulai bersepeda dari jarak terdekat, dan mulai bersepeda sekarang juga. Ya Loren, kalau lihat tayangan tadi kayaknya seru juga nih kalau misalnya saya ke studio atau ke kantor ini harus naik sepeda. Kayaknya bikin tubuh saya sehat juga. Benar ya tadi ya? Benar. Nanti kalau misalnya kamu coba kita tandem deh ya. Aku yang saya yang di belakang. Baik, oke. Dan pemirsa di segmen Bincang Halo Indonesia ini sudah ada Toto Sugito selaku Ketua Umum dari Bike to Work Indonesia yang akan berbincang secara langsung apa sih Bike to Work Indonesia. Langsung kita sapa. Selamat pagi, halo, Mas Toto Sugito, apa kabar? Tadi kesini naik sepeda Mas. Maunya naik sepeda cuman terlalu pagi saya. Terlalu pagi ya. Jaraknya lumayan. Oke, Mas Toto. Ini kita bicara tentang mengajak masyarakat untuk bersepeda. Akhirnya timbullah gerakan yang sudah 12 tahun ini, Bike to Work Indonesia. Sebenarnya boleh diceritain awal mulanya terbentuk gerakan ini tuh seperti apa? Ya, awalnya dari kita teman-teman penghobi sepeda gunung. Baik. Biasanya kita kalau weekend tuh kita pergi ke puncak, ke Sukabumi, tempat-tempat yang udaranya segar di gunung. Terus kita menikmati nikmatnya bersepeda di gunung. Terus suatu saat kita pikir, kenapa nggak kita pakai sepeda kita untuk mengurangi kendaraan bermotor supaya nggak polusinya tambah besar, supaya macetnya dikurangin. Ya udah kita 28 Agustus kita mulai. Tahun 2004 kita mulai pertama kali kita campaign. Itu baru 150 orang lah yang ikut. Nah, sejak itu rutin setiap minggu kita lakukan, kita
kampanye dengan membagikan flyer kepada masyarakat. Kita biasanya pas jam macet jam 5 jam 6 tuh kita jalan di Sudirman Tamrin. Memang kita sengaja show force gitu bahwa kita asik loh tanpa hambatan, kita bisa tanpa macet. Nah di Bundaran HI itu kita bagikan flyer ajakan kepada masyarakat untuk ayo bersepeda. Semacam bentuk sosialisasinya seperti itu ya. Ini ya. Nah, Mas Toto, Bike to Work ini kan memang merupakan salah satu motor penggerak kampanye bersepeda ya dari awal hingga 12 tahun ini. Saat ini kegiatannya apa aja nih? Baik yang masih rutin, agenda rutinnya yang masih dilakukan atau yang bersifat eventual gitu? Ya, kita di setiap daerah punya agenda masing-masing. Kita ada lebih dari 100 perwakilan seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Jadi mereka punya agenda masing-masing. Tapi kita selalu ingin mengajak masyarakat mensosialisasikan lewat momen apapun gitu ya. Misalkan kita terlibat di hari sampah, kita terlibat di hari lingkungan hidup. Ada kegiatan di luar bersepeda gitu ya? Tapi tetap bersepeda, tapi intinya dengan bersepeda kita bisa melakukan hal-hal positif macam-macam gitu ya. Baik. Jadi setiap tahun kita ada, waktu 2 tahun yang lalu rutin setiap tahun ada event nasional Sri Kandi Inspirasi Bagi Negeri. Jadi kita mau menginspirasikan kepada masyarakat dengan perempuan yang bersepeda itu mestinya mereka tergerak. Itu jaraknya jauh. Jadi katakanlah dari pertama tuh dari Jakarta ke mana tempatnya siapa? Kartini. Jepara. Ya. Itu ada. Ada perempuan semua. 10 perempuan awalnya. Lalu yang tahun kedua dari Jepara ke Bandung. Itu selalu kaitannya dengan pahlawan perempuan. Ya. Terus yang ketiga dari Aceh ke Padang. Wah, perempuan semua loh. Itu perempuan semua. Itu jenis sepedanya apa kalau boleh tahu? Sejauh itu jaraknya? Sepedanya hybrid. Jadi bukan sepeda balap, bukan sepeda gunung, tapi hybrid. Jadi ya bisa dipakai di jalan raya, tapi lebih handal gitu ya. Nah itu salah satu dari event kita yang tujuannya bisa menginspirasi masyarakat untuk mau beralih lah, mau mencoba bahwa sepeda itu sebenarnya tidak hanya digunakan untuk olahraga dan rekreasi, tapi juga untuk aktivitas lainnya. Nah, ini menarik sekali, banyak yang nanti masih akan kita kulik nih Mas mengenai kegiatan-kegiatan dan lain-lain sebagainya, tapi sesudah jeda yang satu ini, jadi pemirsa tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia dan masih membahas tentang gerakan Bike to Work Indonesia. Tadi selama jeda kita sempat berbincang sedikit ya, ternyata pada saat perjalanan dari Jakarta ke Jepara, lalu dari wilayah satu ke wilayah lainnya itu yang dilakukan oleh para wanita tadi itu ternyata itu membutuhkan yang namanya tidak hanya sekedar ketahanan fisik, namun juga teamwork di sini diperlukan. Attitude dan lain sebagainya ya, dan pasti membutuhkan proses seleksi yang luar biasa karena antar pulau loh, ini jaraknya udah bukan puluhan kilometer lagi, tapi ratusan. Itu wanita semua lagi. Hebat ya, ini juga saya mau tanya nih, karena beberapa waktu lalu saya sempat liputan dan saya sempat wawancara langsung Mas Toto. Oke, Mas Toto, masih ingat waktu hari kemerdekaan kemarin saya wawancara Mas Toto, saya bilang di situ, Mas kenapa ini namanya tidak komunitas, tapi Mas di situ bilang ini gerakan moral. Kenapa namanya gerakan moral? Ya gini, saya paling tidak suka satu hal yang eksklusif. Karena menurut saya sesuatu yang eksklusif itu nggak langgeng. Oh gitu. Ya, jadi akan berkelompok-kelompok. Makanya Bike to Work menjadi gerakan moral karena kita punya cita-cita jauh ke depan. Artinya bahwa masyarakat Indonesia harus bisa lebih sehat, lebih punya rasa sosial yang tinggi. Dan kita ingin fasilitas bersepeda itu bisa seperti di Eropa dan di Amerika. Untuk itu kita tidak bisa menjadi eksklusif. Untuk itu kita tidak mau menjadikan Bike to Work menjadi satu klub atau komunitas yang
wah gitu. Bike to work adalah gerakan moral yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, siapapun kita, apapun sepedanya, kemanapun. Apapun itu termasuk mungkin yang antik-antik kayak ontel atau sepeda fixing itu juga ya? Iya. Jadi makanya di setiap hari kemerdekaan, ini udah ketiga kalinya yang kemarin kita mengadakan upacara bendera itu, kita mengundang semua komunitas secara terbuka. Dan sejak 2014 kita menggelorakan gerakan Satu Sepeda Satu Indonesia. Itu untuk menyatukan semua komunitas. Boleh dijelaskan sebenarnya deklarasi Satu Sepeda Satu Indonesia ini apa sih Mas yang menjadi goalnya, yang menjadi targetnya itu apa sih sebenarnya? Ya bahwa perjuangan para pendahulu kita, pahlawan itu harus kita maintain. Baik. Kami yang kebetulan memang hobi bersepeda melalui persepedahan. Jadi bersepeda itu bisa melestarikan masyarakat, melestarikan bumi. Baik. Nah, kalau cuman bike to work saja yang bergerak, mungkin waktunya akan panjang. Tapi kalau kita satukan semua komunitas, semua klub sepeda untuk melakukan gerakan moral ini, ya harapannya akan lebih cepat. Ya, apalagi pemimpin kita sekarang sudah lebih menyadari mengenai bagaimana dampak lingkungan ya. Sebenarnya kan kaitannya yang jauh tuh itu. Jadi kaitannya dengan global warming dan climate change. Jadi pemimpin kita sudah sangat concern dengan itu. Ya mudah-mudahan dengan adanya gerakan yang menyatukan seluruh komunitas, cita-cita kita bisa lebih cepat tercapai. Berarti betul-betul semuanya bisa ikut ya Mas ya, mau dari kalangan sepeda apapun, pokoknya asal bersepeda bisa ikut di Bike to Work. Ya harapannya begitu, jadi viral lah. Oke, nah kita akan juga lihat nih sosialisasi mengenai Bike to Work dalam tayangan berikut ini. Terbentuk sejak 12 tahun silam, Bike to Work Indonesia kian menunjukkan eksistensinya lewat berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan komunitas ini tak jauh dari aktivitas bersepeda yang bisa dibilang cukup unik. Ya, salah satunya adalah menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-71 yang digelar di Plaza Selatan Gelora Bung Karno tepat di tanggal 17 Agustus 2016. Ratusan anggota komunitas sepeda berkumpul untuk mengikuti acara yang kental dengan rasa nasionalisme. Selain sebagai bentuk rasa nasionalisme, upacara bendera ini juga merupakan sarana sosialisasi kepada masyarakat agar mulai menggunakan sepeda dalam aktivitas sehari-hari. Dengan membiasakan penggunaan sepeda, diharapkan tingkat polusi akibat asap kendaraan bermotor dapat berkurang, kemacetan teratasi, serta masyarakat dapat memulai gaya hidup yang jauh lebih sehat. Tuh jangan mau kalah, dari muda sampai tadi yang senior-senior juga banyak ternyata ya. Semuanya sudah beralih nih, sudah banyak yang melirik sepeda. Nah, tapi Loren, khususnya di ibu kota yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita sudah memutuskan untuk pindah dari kendaraan bermotor menuju ke sepeda, apa sih hambatan-hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh komunitas ini? Karena kita tahu bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia ini sepertinya infrastrukturnya kurang mumpuni. Apakah sudah mendukung atau tidak? Kita langsung tanya sama Mas Toto. Mas Toto, ini Bike to Work Indonesia selama 12 tahun. Apa sih Mas tantangannya? Lalu apakah infrastruktur yang sudah ada di ibu kota ini cukup untuk mewadahi para pengguna sepeda ini bisa beraktivitas secara nyaman? Ya, kalau dibilang cukup ya belum lah. Artinya bahwa lebih dari 10 tahun kita berupaya sampai sekarang belum signifikan. Karena memang kita menyadari kok bahwa sepeda itu tidak bisa mengatasi kemacetan. Ya, sepeda itu tidak bisa mengurangi polusi secara signifikan. Tapi kalau sepeda dan pejalan kaki bisa diintegrasikan dengan transportasi umum massal yang layak, maka itu bisa menjadi suatu kebaikan dan manfaat yang besar buat masyarakat dan buat bumi. Karena sepeda dan jalan kaki itu sebenarnya jenis transportasi yang non motorized. Nah, sekarang pemerintah prioritasnya adalah membenahi
transportasi umum massal, buat MRT, menyamankan busway dan lain sebagainya, agar masyarakat mau beralih ya ke kendaraan umum massal. Kalau sudah beralih, sepeda harus bisa berintegrasi dengan transportasi umum massal tersebut. Ya, jadi juga berjalan kaki. Yang seperti saya lihat di Bogota itu, sepeda dan berjalan kaki itu menjadi feeder untuk transportasi umum massal tersebut. Jadi harus dikondisikan, bahwa sepeda dan jalan kaki itu sangat layak. Ya, artinya ya dibuatlah fasilitas pedestrian yang lebar, seperti di Jepang ya kalau kita lihat ya. Di Jepang dan negara Eropa, dan jalur sepeda yang layak. Nah, yang seperti saya lihat di Bogota itu jalur mobilnya dipersempit. Memang harus dikondisikan. Orang mau naik busway atau bersepeda dan jalan kaki ya. Tapi ya harus dinyamankan semua fasilitas tersebut. Diberi ruang yang cukup pastinya. Dan aman. Tentunya harus didukung oleh peraturan yang proper gitu. Memang seru banget. Setuju juga ya Jay kalau tadi Mas Toto bilang tentang integrasi, karena memang ini tidak bisa berjalan sebagai satu aspek saja ya Mas ya. Tapi memang senang banget tadi kalau misalnya pemerintah juga udah mulai concern. Iya, kita harapkan nanti kalau misalnya ke sini nih, misalnya saya naik busway terus bisa nyambung ke pedestrian, bisa jalan kaki, terus naik sepeda, parkir di kantor, aduh lumayan banget. Kita usulkan pemerintah juga untuk adanya bike sharing. Nah, saya ada videonya cuman. Jadi bike sharing seperti di Eropa, di Amerika itu dengan smart card. Saya sudah smart card ya. Smart card. Nah, kita akan bahas lebih jauh mengenai bike sharing ini nanti sesudah jeda berikut ya Mas Toto, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda kembali bersama kami di Halo Indonesia. Dan Loren, kalau misalnya kita menilik negara lain seperti Jepang, kita tahu, saya pernah ke sana pada saat itu, di setiap pedestrian atau di setiap jalan itu biasanya terpajang sepeda-sepeda dan ada layanan supaya orang-orang itu bisa memarkirkan sepeda itu dan di situ aman. Iya, nah ini apakah berkaitan juga nih dengan tadi sebelum jeda kita membahas smart card. Nah, kalau kita lihat di Jepang kan metodenya seperti itu. Ada mereka bisa taruh sepeda di mana saja, lalu digembok dan nanti itu akan aman, tidak akan hilang dan bisa dipakai lagi kapanpun mereka mau kemana saja. Nah, kalau penggunaan smart card ini sendiri seperti apa konsepnya, Mas? Kalau smart card ditujukan untuk bike sharing system, artinya sepeda yang disediakan oleh pemerintah setempat nanti dengan menggunakan sistem smart card. Jadi seperti halnya kita naik busway sekarang pakai semi smart card, nah, nanti harus full smart card, artinya smart card itu harus bisa online dengan busway, dengan MRT dan sebagainya. Jadi bike sharing itu adalah konsepnya di mana kita menggunakan sepeda tersebut dari satu titik ke titik yang lain tanpa harus mengembalikan lagi ke titik awal. Jadi dari misalkan menjadi transportasi umum ya seperti itu. Iya. Dan itu bisa pakai smart card atau kartu kredit dan lain sebagainya. Wah, ini seru banget. Sudah disosialisasikan ke gubernur? Sudah. Kita tunggu nanti, pasti menarik banget. Mas Toto, satu lagi di concern saya sebelum saya akhirnya berani mencoba bersepeda, masalah keamanan di Jakarta sebetulnya seberapa aman sih untuk bersepeda, terutama kayak kita sempat tahu di sosial media kemarin sempat ada ramai ada kecelakaan pengendara sepeda di Sudirman lagi di jalan protokol yang sebetulnya itu kan sangat disayangkan tapi masih terjadi. Gimana nih Mas? Sebenarnya segi keamanan itu kita tidak bisa mengandalkan pemerintah ya, karena memang kita belum diprioritaskan untuk di jalan raya, walaupun undang-undangnya sudah menyebutkan itu. Tapi kita benar-benar harus ekstra hati-hati, harus keep alert, bahwa kita harus sadar bahwa sepeda itu di jalan raya strata terendah. Jadi benar-benar kalau udah naik sepeda itu kita harus waspada gitu, lihat kiri kanan gitu segala macam. Masih minoritas ya Mas. Jadi kita harus di kiri banget gitu. Jadi apalagi kalau udah berhadapan dengan angkot atau motor.
mereka sama sekali nggak care dengan kita. Gitu. Jadi susah ya. Harus benar-benar ekstra hati-hati dan tentunya dengan full pengaman. Iya deh, sekarang udah yakin deh. Nah sekarang mungkin sedikit nih Mas penutup harapannya ke depan dan mungkin dan eventnya ke depannya ya. Ini bentar lagi kita ulang tahun. Dalam rangka ulang tahun kita akan menyelenggarakan satu acara di Solo Apa tuh? yang mengkampanyekan back to school. Jadi ada back to work, ada back to school. Ya, ada back to campus. Jadi kita concern dengan back to school mulai dari tahun lalu karena kita sangat prihatin dengan anak-anak yang ke sekolah naik motor. Nah, jadi kita dengan wali kota Solo nanti kita akan ke sekolah-sekolah memberikan helm dan sadel karena banyak sepeda yang rusak di sana yang mungkin terus jadinya naik motor gitu. Jadi kita dengan wali kota akan ke sekolah-sekolah kita kampanye back to school. Nanti Pak Wali Kota akan gonceng anaknya ke sekolah. Oke, itu solusi untuk kampanyenya ya. Iya, ini bisa menjadi budaya ya dari back to school, kemudian back to campus, mungkin back to work, terus kita membudidayakan transportasi alternatif yang juga baik untuk lingkungan. Terima kasih Mas Toto untuk waktunya, sukses terus dengan back to work-nya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesudah jeda berikut ini kami juga masih punya banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap di Halo Indonesia. Pemirsa, ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam jika mampu. Kegiatan ini sendiri berlangsung hanya 1 tahun sekali di bulan Zulhijjah, penanggalan Arab atau musim haji. Namun setelah melakukan ibadah haji di Mekah, sebagian besar para jamaah yang pulang ke tanah air cukup direpotkan saat membawa oleh-oleh khas dari Timur Tengah. Iya, padahal nyatanya juga di tanah air banyak tempat yang menyediakan oleh-oleh khas Timur Tengah yang bisa menjadi alternatif untuk membeli oleh-oleh haji bagi sanak saudara. Salah satunya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang menyediakan beragam oleh-oleh khas Timur Tengah seperti kurma hingga air zam-zam. Musim haji adalah suatu fenomena yang terjadi 1 tahun sekali di dunia, termasuk Indonesia. Setelah menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah, banyak jemaah haji yang membawa oleh-oleh haji untuk sanak saudaranya. Oleh-oleh haji yang dibawa seperti air zam-zam yang dipercaya membawa berkah, hingga buah kurma yang merupakan buah khas Timur Tengah. Tetapi keterbatasan bagasi serta repotnya membawa buah tangan ini menjadi kendala tersendiri. Namun tidak perlu khawatir karena di Tanah Abang, Jakarta Pusat terdapat beragam oleh-oleh khas Timur Tengah. Ragam oleh-oleh diantaranya adalah buah kurma, air zam-zam, hingga kacang-kacangan khas Arab, tentunya dengan harga bervariasi. Kurma ajwa misalnya, kurma yang disebut sebagai kurma Nabi ini dijual dengan harga Rp350.000 per kilonya. Namun kurma palemlah yang banyak dicari. Selain rasa manisnya yang pas, bentuknya yang masih menyisakan tangkai menjadi daya tarik tersendiri. Perlengkapannya semua Pak, emang jam-jam, kurma, kayak aksesoris-aksesoris seperti itu, teko juga, tasbih, kayak gitu. Paling mahal kurma ajwa Pak, kurma Nabi, karena itu buat obat, obat dalam. Dari mulai 50 nyampe 350 Pak, per kilo itu. Satu hari kalau rame ya bisa 1 ton 1 hari. Kalau sepi ya paling sekitar setengah tonan. Omset yang diperoleh bisa mencapai 100 juta rupiah per harinya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, omset tahun ini sedikit meningkat karena jumlah permintaan yang datang dari luar daerah juga terus mengalir. Keadaan ini diprediksi akan bertahan hingga musim haji berakhir, hingga kemudian para jamaah haji kembali ke tanah air. Ahmad Effendi, Irwan Fauzi, DAI TV. Pemirsa, buah kurma merupakan penganan khas yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Nah, tidak heran jika penganan ini sering dijadikan oleh-oleh ketika berkunjung ke negara Timur Tengah. Tak hanya manis dan legit, buah kurma ternyata juga memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. Dan berikut informasi selengkapnya. Buah kurma merupakan makanan pokok masyarakat Timur Tengah. Buah berbentuk loncong dan berwarna coklat ketika matang ini memiliki rasa yang manis dan legit. Buah kurma berasal dari tanaman palma atau jenis palem-paleman dan tumbuh subur di daerah gurun dan berpasir seperti di Arab Saudi, Tunisia, Iran, Mesir, hingga Pakistan.
Tidak heran jika buah kurma ini sering dijadikan penganan oleh-oleh khas Timur Tengah, utamanya ketika masyarakat Indonesia pulang ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi. Penjualan buah kurma saat ini telah tersebar di banyak negara, termasuk Indonesia, dan banyak dijajakan di pasar-pasar tradisional hingga pasar modern. Buah kurma banyak dipercaya baik bagi kesehatan, karena buah ini ternyata banyak mengandung gizi baik vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin B, zat besi, protein, fosfor, kalium, kalsium, hingga beta-karotin yang terkandung di dalamnya. Menurut dokter spesialis gizi Wina Sinaga, buah kurma memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga bermanfaat baik bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi dengan baik. Penelitian-penelitian pada kandungan kurma sih menunjukkan bahwa kurma itu cukup lengkap ya, karbohidrat, lemak, protein, kemudian mineral, seratnya dia tinggi serat larut, kemudian antioksidannya juga cukup baik. Namun memang kalau jenis vitamin itu tidak terlalu banyak di dalam kurma. Tapi kita juga harus memperhatikan derajat kematangan. Jadi kalau kurma ternyata di puncak dia matang, maka kandungannya akan semakin baik. Tapi begitu dia sudah lewat dari puncak kematangan, artinya mungkin sudah lebih lama, dia akan semakin menurun juga kandungannya. Jadi kalau misalnya kita bilang kurma sebagai obat untuk mengobati, itu belum ada ya penelitian yang terbukti secara klinik. Tapi kalau misalnya dikatakan apakah kurma itu aman dikonsumsi, penelitian sih menunjukkan bahwa indeks glikemik dari kurma itu termasuk dalam indeks glikemik sedang. Artinya pada pasien-pasien diabetes dia aman dikonsumsi. Namun kita juga harus memperhatikan jumlahnya dalam sekali makan, kemudian berapa kali makan dalam sehari. Jenis buah kurma sangatlah beragam, yang jenisnya dipengaruhi oleh tempat tumbuh tanaman itu sendiri. Seperti kurma palma yang berasal dari Tunisia, ada pula kurma ajwa yang berasal dari Saudi Arabia. Buah kurma banyak dikonsumsi saat matang, namun juga ada buah kurma yang dijajakan saat masih muda atau belum matang. Buah ini masih berwarna kehijauan dan akan terasa asam karena daging buah kurma yang belum mengeluarkan glukosa alaminya. Ahmad Effendi, Irwan Fauzi, Syahri Kurniawan, DAI TV. Pemirsa, Desa Adat Kasepuhan Cipta Gelar nampaknya patut dijuluki desa berjuta tradisi. Mulai dari letak desa, mata pencaharian warganya, hingga upacara adat masih mempertahankan tradisi kuno hingga kini seiring dengan perkembangan zaman. Dua tradisi unik diantaranya yakni menumbuk padi dan menimbun pisang mentah. Seperti apa tradisi unik di desa ini? Berikut liputannya. Desa Adat Kasepuhan Cipta Gelar yang berada di Sukabumi, Jawa Barat ini memiliki beragam tradisi turun-temurun yang masih dilakukan hingga saat ini. Beragam kepercayaan dan nilai-nilai kesakralan masih dipertahankan. Mulai dari menanam padi setahun sekali, menanam pisang, menjalankan berbagai upacara adat, hingga bentuk rumah yang sengaja dibangun dengan mengandung unsur alam di dalamnya. Salah satu tradisi unik yang masih dilakukan adalah menumbuk padi. Biasanya ibu-ibu di Kasepuhan Cipta Gelar menumbuk padi selama seharian, dari pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore atau bahkan juga lebih. Di sini, padi yang mereka tanam tidak dijual, namun dikonsumsi masyarakat desa sendiri. Hal ini diyakini sebagai bentuk penghormatan pada ibu bumi yang sudah menghidupi manusia. Cara menumbuknya pun masih dilakukan secara tradisional. Biasanya dalam sehari, ibu-ibu dapat menghasilkan 20 hingga 25 liter beras. Persediaan tersebut dapat tercukupi selama 2 hingga 3 minggu. Tak hanya menumbuk padi, satu tradisi unik lainnya yakni menimbun pisang mentah di dalam tanah selama 3 hari 3 malam sampai pisang menjadi matang. Proses penimbunannya pun terbilang unik karena menggunakan daun-daun pisang kering yang telah dibakar sebelumnya, yang kemudian ditimbun dengan daun-daun pisang yang masih hijau. Menimbun dengan daun kering tadi dapat menyimpan panas, sehingga cukup untuk mematangkan pisang. Biasanya pisang yang telah ditimbun ini akan dipergunakan dalam acara adat, yakni nganginum. Acara ini dilakukan setelah upacara adat bulan purnama dilaksanakan. Wah, Kang lagi ngapain nih, Kang? Oh, saya lagi nanam pisang. Lagi nanam pisang. Ya. Ini buat apa fungsinya, Kang? Ini buat acara menginuman. Kalau di sini acara menginum kan pakai pisang.
Dua adat tersebut merupakan sedikit dari sebagian adat yang diyakini sebagai wujud penghormatan kepada alam sebagai sumber penghidupan. Tim Liputan, DAI TV. Pemirsa, secara administratif, Desa Aras Napal dan Desa Namosyalang yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara merupakan buffer zone atau zona penyangga dan menjadi salah satu bukaan ekosistem loser. Ya, selain itu di Desa Namosyalang terdapat kawasan wisata yang juga menjadi tempat konservasi gajah Sumatera. Berikut liputan selengkapnya. Meski Leuser dikenal sebagai ekosistem liar, namun tepat di perbatasannya, sebuah desa yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa Sumatera bernama Aras Napal hidup dan berkembang. Wilayah Aras Napal sangat dekat dengan area jelajah hewan liar, maka tidak jarang area pemukiman dan perkebunan warga sering dimasuki oleh satwa liar, salah satunya gajah. Hal ini kemudian memunculkan konflik antara gajah dan manusia. Konflik tersebut dimulai ketika gajah masuk ke area perkebunan warga dan memakan berbagai produk pertanian, seperti buah dan sayuran. Masih di wilayah Langkat, Sumatera Utara, selain terdapat gajah liar, di kawasan wisata Tangkahan, Desa Namosyalang, Kecamatan Batang Selangan, terdapat gajah wisata. Tangkahan juga berada dalam wilayah administratif Langkat dan merupakan salah satu bukaan ekosistem Leuser. Berbeda dengan Aras Napal yang ditujukan bagi para peneliti, Tangkahan merupakan lokasi bagi siapa saja yang ingin belajar tentang konservasi sekaligus bermain. Sesampainya di Tangkahan, tim DAI TV langsung mengunjungi Conservation Response Unit yang menjadi tempat konservasi gajah berbasis wisata. Di sini, sekitar 10 ekor gajah tinggal, dijinakkan, dan dilatih selama bertahun-tahun untuk mencapai tingkat penurutan yang tinggi terhadap mahoutnya. Para wisatawan pun dapat berpartisipasi dalam memandikan dan bermain bersama gajah. Iya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari hari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daai_TV dan @haloindo_daitv. Akhir kata saya Lauren Evelyn. Saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas pamit mohon diri dari hadapan Anda. Dan semoga di HUT DAI ke-9 ini kami selalu menjadi pilihan tayangan inspiratif bagi Anda. Terima kasih dan selamat beraktivitas.